Masih percaya Indonesia lagi baik-baik aja? Tanggal 12 Mei 2026, Kamar Dagang Cina di Indonesia resmi kirim surat ke Presiden Prabowo. Bukan surat ucapan terima kasih, tapi surat keluhan dari investor yang selama ini jadi salah satu penyokong terbesar ekonomi kita. Dan isinya bukan keluhan kecil. Mereka ngomong soal regulasi terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, korupsi, sampai dengan pemerasan oleh oknum pejabat. Ini surat resmi beredar luas, disorot media internasional. Banyak orang langsung bilang, kalau nggak suka suruh aja pulang, boleh. Tapi pahami dulu apa yang ikut pergi kalau mereka cabut. Lebih dari 400.000 pekerja bergantung pada rantai industri yang sebagian besar digerakkan investasi mereka. Dan masalahnya bukan cuma soal investor Cina. Karena apa yang mereka keluhkan sebenarnya sudah lama dirasakan pengusaha lokal sendiri oleh kita juga. Aturan berubah-ubah, birokrasi yang lambat, ketakutan adanya kriminalisasi atau tekanan dari oknum, penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten, bahkan terkadang nyeleneh. Investor itu lebih takut pada ketidakpastian dibanding pajak tinggi. Yang paling bikin panik adalah standar penegakan hukum di bidang perpajakan, lingkungan, kehutanan, dan lainnya dinilai tidak transparan dan memberikan kewenangan diskresi yang berlebihan. Artinya aturannya ada, tapi tafsirnya bisa kemana-mana, tergantung siapa yang megang. Ini yang bahaya, karena ketika sistem terasa tidak aman, orang paling produktif mulai berhitung ulang. Lihat saja kasus-kasus viral sekarang. Nadiem Makarim yang dianggap membawa inovasi pendidikan saja bisa terseret kasus hukum besar. Videografer dan pekerja kreatif profesional pun sempat ikut terseret kasus korupsi karena proyek kerja. Walaupun proses hukumnya harus dihormati, efek psikologisnya sudah terjadi. Orang jadi takut ambil proyek, takut ambil keputusan, takut bikin inovasi. Makanya sekarang semakin banyak fenomena kabur aja dulu. Anak muda pintar, engineer, kreator, profesional mulai berpikir untuk pergi. Bukan karena tidak cinta Indonesia, tapi karena mereka melihat satu hal. Di sini bahkan kerja jujur pun terasa beresiko. Bukan hanya jujur, berinovasi pun kadangkala tidak dihargai. Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah rasa aman untuk berkarya, berbisnis, dan berinovasi. Karena negara maju bukan cuma soal kaya sumber daya alam, tapi soal apakah rakyat berasa aman bekerja. Kalau orang jujur mulai takut bekerja, investor takut masuk, dan anak muda pintar ingin pergi, yang hilang bukan cuma uang, tapi masa depan Indonesia.